Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Wahyudi. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya berasal dari kelompok belajar Rarwatu Utara dengan nomor induk mahasiswa 8598 15784. Baiklah, kali ini saya akan melakukan pembuatan video di mana video ini diperuntukkan sebagai bentuk tugas dari mata kuliah Praktikum IPA di SD dengan dosen pengampu Bapak Fudial SPD. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan kegiatan praktikum pada modul 7 kali ini yang berjudul optik, yaitu pada kegiatan praktikum 1 dan 2, di mana kegiatan praktikum 1 yaitu adalah sifat cahaya dan kegiatan praktikum 2 yaitu lensa cembung dan cermin cekung. Tanpa berlama-lama, mari kita simak videonya. Apa itu optik? Optik adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat yang berkaitan dengan cahaya. Cahaya sendiri merupakan bagian dari gelombang elektromagnetik yang memungkinkan kita melihat benda dan keindahan alam. Tujuan percobaan: yang pertama, menjelaskan sifat-sifat cahaya. Yang kedua, menjelaskan sifat-sifat bayangan. Yang ketiga, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa. Yang keempat, menentukan fokus cermin cekung. Dan yang kelima, menentukan fokus lensa cembung. Nah, alat dan bahannya yaitu cermin datar, cermin cembung, cermin cekung, HP, busur derajat, kertas putih, lilin, layar, dan cahaya. Yang pertama, pemantulan cahaya pada cermin. Susunlah lampu senter dan cobalah cahaya di depan cermin datar. Kemudian nyalakan lampu senter dan amati jalan berkas cahayanya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Gambarkanlah jalannya berkas sinar tersebut sehingga tampak datang dan sudut pantulnya. Kemudian ukurlah besar sudut datang pantulnya menggunakan busur derajat. Nah, hasil menunjukkan besar sudut yang dihasilkan adalah 50 derajat. Jadi dapat disimpulkan sudut datang sama dengan sudut pantul sesuai dengan hukum pemantulan. Selanjutnya, pemantulan cahaya pada cermin cembung. Nyalakan lilin dan amati jalan berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Gambarkanlah jalannya berkas sinar. Kemudian catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Hasil menunjukkan cermin cembung memantulkan sinar cahaya menyebar atau divergen, dan bayangan yang terbentuk selalu bersifat maya tegak dan diperkecil. Selanjutnya, pemantulan cahaya pada cermin cekung. Nyalakan lilin dan amati jalannya berkas cahaya sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Gambarkanlah jalannya berkas sinar. Catatlah sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Aturlah jarak benda dan letak layar agar pada layar tersebut bayangan jelas dan tajam. Ukur jarak benda dan jarak bayangan. Hasil menunjukkan bayangan terbentuk nyata pada layar. Bayangan bersifat nyata dan terbalik. Kemudian, geser benda menjauhi cermin cekung. Amati pada jarak tertentu bayangan benda akan menghilang. Ukur jarak benda dari cermin cekung dan ukur jarak bayangan yang dihasilkan pada jarak cermin cekung ke lilin 6 cm, ke layar 16 cm, diperkecil terbalik. Kemudian cermin cekung ke lilin 8 cm, ke layar 30 cm, diperbesar terbalik. Kemudian cermin cekung ke lilin 6 cm, ke layar 40 cm, lebih diperbesar terbalik. Hasil menunjukkan semakin jauh benda dari cermin cekung, maka akan semakin kecil bayangan yang dihasilkan. Dengan kata lain, jarak benda tersebut sama dengan jarak fokus cermin cekung. Ketika bayangan menghilang, berarti bayangan berada jauh dari titik fokus cermin cekung.